Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun kudusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Diangkat kedua belah tangannya, salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi, amin. Wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Khalaqtani, yang telah menjadikan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku dalam perjanjianmu. Wa wa'dika mastata'tu, dan aku akan berusaha sekuat mungkin untuk menepati janji-janjiku kepadamu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku menjadikan engkau ya Allah sebagai satu-satunya pelindung dari segala keburukan nafsu yang ada di dalam diri. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku juga mengakui segala nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku juga mengakui segala dosa yang telah aku lakukan kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah hamba ya Rabb. Faghfir lana, maka ampunilah kami ya Rabb. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta, maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau saja. Allahumma antas salam semua, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal apal. Kenapa ketawa? Ada yang salah? Memangnya yang terakhir doa apa? Doa masuk WC. Ada yang salah? Terus kenapa ketawa? Doa masuk kamar mandi itu kan cuma judul. Tapi inti daripada doa apa? Memohon kepada Allah, mengakui kalau dari ini butuh kepada Allah. Orang yang berdoa itu bukan orang yang sombong. Ya. Jadi orang yang berdoa itu bukanlah orang yang sombong.
Makanya Nabi nggak pernah lepas dari doa. Para Nabi dan para Rasul ciri khas mereka adalah doa. Apapun kejadiannya, seperti bagaimana tetap beliau ya, itu memohon kepada Allah, tidak pernah habis. Mau peristiwa yang susahnya biasa, yang makin susah, dan yang paling susah, tidak pernah berhenti seperti ini. Sampai-sampai Rasul mengatakan apa? Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Bicara senjata, tanya Pak Dandim sama Pak Kapolres. Ya bang, nggak sembarangan orang megang senjata. Kalau kita nonton film sih enak kayaknya, jedar. Film. Begitu kita benar-benar pegang senjata, Pak, baru megang udah gemeteran. Apalagi dengar duduk. Ketawa tuh dia. Bagus, berarti dia ngerti. Ngomong mah jangan susah-susah. Yang penting itu omongan difahamin orang kecil. Makanya kalau jadi pemimpin, jangan pakai bahasa pemimpin. Rakyat kecil mah nggak ngerti. Rakyat kecil butuh sesuatu yang sederhana. Sehingga apa? Mereka paham harus apa untuk bangsa dan negara ini. Kan begitu. Takbir lu nanggung. Yang namanya nanggung mah apa-apa juga hasilnya kagak bagus. Tapi dia semangat, yang lain kurang semangat. Tapi bukan berarti nggak nyebut. Insya Allah di sini tetap Allah, 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 Allah gitu. Jadi ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang yang, kalau bicara senjata berarti mesti pakai latihan. Doa juga ternyata harus dilatih. Di saat apa doa, di waktu apa yang diijabah, lalu bagaimana adab-adab berdoa, itu mesti dilatih. Kapan saja waktu yang mustajabah, yang dikabulkan? Satu, apa? Selesai sholat 5 waktu. Makanya kalau bisa selesai sholat jangan Allahumma lantas jalan. Ya, Allahumma lantas jalan. Orang kaya aja masih butuh sesuatu, apalagi kita yang miskin-miskin tinggal di komplek. Namanya aja komplek, miskin mah tetap kelihatan. Ada yang mengaku kaya di sini? Kita semua miskin. Tapi karena sering menyebut Allah yang maha kaya, jadi ikut kaya. Kita mah kecil, tapi karena sering menyebut Allah yang maha besar, jadi ikut besar. Mereka orang-orang yang di panggung yang besar itu karena sering menyebut Allah yang maha besar, jadi besar. Dan dibesarkan orang. Kenapa kita sering dicintai dan dicintai? Karena kita suka menyebut nama makhluk yang dicintai. Siapa? Baginda yang tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu bukti cinta kita kepada Rasul. Ya, salawat itu adalah bukti cinta kita kepada Rasul. Kenapa begitu? Karena seseorang itu tidak akan pernah berhenti menyebut nama orang yang dicintainya. Itu pasti. Ibu, Bu, sekarang saya tanya, lebih cinta suami apa Rasul? Hah? Bingung. Dua-duanya. Jangan curang dong. Perempuan kalau ditanya, kalau disuruh milih satu ya satu. Jangan nanti kalau lakinya milih dua dia ngamuk lagi. Kalau dia mau milihnya dua. Lebih cinta mana Rasul sama suami? Bingung. Bingung pegangan ibu.
Hal ini pernah ditanyakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, siapakah di antara orang yang engkau cintai yang paling engkau cintai? Ayah ibuku. Kemudian engkau, la tidak Umar, aku yang harusnya engkau cintai. Di sini bukan kenarsisan seorang Rasul atau beliau memaksa, tapi betul-betul kasih sayang Rasul itu luar biasa. Kita kan sering dengar cerita bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir ajalnya. Apa yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Ummati. Sampai-sampai Raihan membuat satu lagu, bagaimana bunyi syairnya? Ku tahu cintamu kepada umat, ummati, ummati. Yang disebut umat Napoleon Bonaparte. Tahu Napoleon Bonaparte? Napoleon. Woi, lu kenal gak Napoleon? Gak kenal? Wah, lu gak sekolah lu. Napoleon orang Bogor, gak kenal? Napoleon Bonaparte, Christopher Columbus. Tahu? Siapa? Tuh, enaknya sama ibu-ibu begitu, Pak. Tahu? Tahu siapa? Tahu. Dasar bini. Makanya pada berantem aja laki-laki sama bini itu begitu, Pak. Ngerti nggak lu? Ngerti. Kenapa? Berantem akhir. Urusan rumah tangga jadi kagak beres kalau begitu. Christopher Columbus, Napoleon Bonaparte, Hitler. Di saat mereka menjelang wafat, yang disebut siapa? Semua selir-selirnya alias perempuan. Tapi baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad, yang disebut adalah ummati, ummati. Kok umatku? Kenapa tidak istrinya? Kenapa tidak anaknya? Karena istrinya dan anaknya adalah bagian daripada umatnya. Disinilah letak keadilan seorang nabi. Disebut semuanya. Bukan disebut istri yang paling muda perawan yaitu Aisyah. Bukan disebut Khadijah yang punya jasa luar biasa hebat dengan hartanya dikorbankannya untuk perjuangan daripada agama. Bukan. Meskipun pada kenyataannya dalam rumah tangga Rasul selalu menyebut nama Khadijah, sampai-sampai Aisyah cemburu. Kenapa sih nyebut Khadijah? Udah mati. Bini begitu tuh. Cemburu aja lo. Allahu Akbar. Rasul memukul rata di saat wafatnya yang disebut siapa? Umatku, umatku. Makanya pantas kalau kita bersolawat kepada Rasul, ya Nabi. Jangan suka ngarang aja. Kenapa sih suka ngarang aja, Bu? Saking cintanya sama Nabi. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Salawatullah alaik. Berdiri bersama, memuji yang mulia, menyebut namanya, tanda rasa cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Dapatkan kaset dan CD-nya, sebentar lagi keluar. Benar serius? Ya gue promosi pakai diomongin lo. Mumpung. Bentar lagi keluar albumnya ya. Boleh kan ya Pak ya? Saya pikir di luar acara Pak. Kalau di luar udah saya udah disiapin -1 tuh. Pengen sholawatan. Di dalam masjid. Ya nggak mungkin pakai musik ya. Jadi seperti itu. Ini luar biasa. Oke, kita balik lagi. Perkara doa tadi. Ya. Jadi jangan Allahumma lantas jalan. Mau kemana? Toh setelah keluar ke masjid juga di luar bengong juga. Mau ngapain? Mendingan di dalam. Terserah apakah prakteknya selesai sholat sir masing-masing
Ataukah zahar dikeraskan dengan tujuan, kan orang sholat banyak yang nggak ngerti, kemudian imam mengeraskan bacaan istighfar dengan tujuan yang di belakang ngikutin, kan nggak tahu, gitu kan? Biasanya kan kalau selesai sholat baca apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali? 3 kali. Enteng cuma 3. 1, 2, 3. Ya benar, bocah cipok ntar lu. Pinter berarti dia nih, bagus. Cerdas. Asal gede jangan korupsi aja ntar lo. Kita doain jadi anak soleh dia ya. Semua anak-anak yang ada di sini kita jadikan generasi terbaik bagi bangsa dan negara ini. Dari mana? Gue lupa tuh 1, 2, 3. Istighfar 3 kali. Kalau kita bicara Rasul, seberapa banyak istighfar Rasul? Perkara istighfar itu sampai-sampai Rasul minta bersumpah atas nama Allah. Artinya apa? Rasulullah ingin menyampaikan bahwa permohonan maaf atau meminta ampun kepada Allah itu bukan perkara ringan, tapi perkara yang luar biasa. Meminta maaf itu hukumnya wajib. Sampai-sampai seorang Rasul melakukan. Ini luar biasa. Ya. Istighfar itu hukumnya wajib. Sampai seorang nabi ya, yang maksum, yang dijamin surganya, masih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan apa? Wallahi, ya, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun, bertobat kepada Allah fi yaumin, di dalam sehari, aktsaru min 70 marrah, lebih banyak daripada 70 kali, wa fi riwayatin 100 marrah, dan dalam riwayat yang lain 100 kali. Kalau seorang Rasul saja yang maksum, yang dijamin surganya, masih mau minta ampun kepada Allah minimal 70. Lalu bagaimana pertanyaannya dengan si Jeffrey? Siapa? Kurang ajar loh. Biasa Pak, orang kalau udah punya gelar dan kebiasaan dipanggil sama gelarnya, sekali waktu ada orang manggil tidak pakai gelar, kadang-kadang suka nyeri di mari. Kalau suka nyeri berarti ada penyakit dia. Seseorang itu tidak akan jatuh dan hina meskipun tidak disebut gelar dan pangkatnya. Enggak ada sejarahnya orang begitu enggak dipanggil presiden jatuh, enggak ada. Seseorang jatuh dan hina itu karena ucapan dan perbuatannya, bukan karena gelar dan pangkatnya. Bukti Nabi Muhammad, ada yang mau pakai Sayyidina, terserah. Yang enggak pakai, mangga. Nabi enggak pernah tersinggung. Yang ribut, yang Sayyidina sama yang enggak berantem, akhirnya masjidnya misah. Capek deh. Ini kan jadi perkara mubazir. Sementara Rasulnya sendiri tenang-tenang aja. Rasulnya santai-santai. Silakan dibuka surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi. Ayatnya cari sendiri. Ya, iya keenakan banget suratnya udah dikasih tahu, masa ayatnya dikasih tahu juga. Malas tuh namanya ya. Di bagian terakhir surat Al-Kahfi. Innal ladzina amanu Innal ladzina amanu. Mantap. Pinter lo. Anak siapa? Bapak suruh saya naik. Anak siapa Pak? Enggak tahu. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a
ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رب. Lumayan meskipun ujungnya aja ya. Alhamdulillah. Jam-jam saya biarin aja, kenapa sih? Bawa jam kan? Lihat aja jamnya sendiri. No, jam gede no, lihat no, mana jam no. Oh, jam itu makhluk paling hebat, Pak. Mau butut, mau baru, tiap hari diliatin melulu sama orang. Iya kan? Ada nggak di antara kita yang nggak suka lihat jam? Nggak ada. Semua rata-rata suka minimal sekali dia lihat jam. Pernah nggak kita ngitung berapa kali kita ngelihat jam? Sampai jam mati di musola diliatin juga. Itu 2 bulan di musola, jam nggak ganti-ganti, Pak. Mati, tiap hari diliatin. Mati. Besok dilihat lagi. Mati. Kenapa nggak diganti itu jam? Hebat jam. Bicara jam, bicara waktu menunjukkan rugi dan tidaknya manusia. Silakan dibuka surat Al-Asr. Ya, Al-Asr apa? Wal asri. Sebetulnya surat Al-Asr ini cukup mewakili untuk menyelamatkan kehidupan kita. Seandainya kita mau tahu apa isi kandungan daripada surat Al-Asr, itu cukup. Ketika kita mengamalkan, mengamati, mencermati, mempraktekkan isi Al-Asr, selesai. Selamat kita insyaallah fid dini wad dunya wal akhirah. Seperti apa surat Al-Asr? Pulang baca. Ayo dibahas yang Al-Kahfi tadi. Apa kata Rasul? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Katakan, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa sama seperti kalian. Tuh kerendahan hati seorang Rasul. Karena hakikat ilmu, puncaknya dan buahnya adalah rendah hati. Silakan mangga orang mau bicara ilmu sehebat apapun, nanti lihat saja akhlaknya bagaimana. Karena akhlak adalah cermin puncak buah daripada jabatan. Akhlak adalah puncak buah daripada kedudukan, daripada harta, daripada ilmu. Itu adalah puncak dan buahnya. Orang kaya sekaya apapun, kalau lihat akhlaknya jelek, nggak ada manfaat itu harta. Orang punya kedudukan tinggi, tapi kalau pada puncak buahnya akhlaknya tidak ada, nggak ada manfaat kedudukannya. Begitu juga orang bicara ilmu sehebat apapun, ketika akhlaknya tidak ada, maka apa yang bisa dijaminkan dari hakikat manfaat mendapatkan ilmu? Lah, Rasul memberikan contoh. Bicara rendah hati, Allahu Akbar. Apa kata Rasul apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di yaumil mahsyar nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada nabi-nabinya. Ditanya kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, siapa engkau?" Adam menjawab, ya, Adam menjawab, apa jawaban Adam? Ana Safiyullah. Nabi Adam menjawab dengan gelarnya. Kemudian ditanya kepada Nuh, "Wahai Nuh, kamu siapa?" Nuh menjawab, "Ana Najiyullah." Ditanya kepada Musa, "Musa, kamu siapa?" "Ana Kalimullah." Ditanya kepada Ibrahim, "Ibrahim, kamu siapa?" Ibrahim menjawab, "Ana Khalilullah." Kemudian ditanya kepada Nabi Ismail alaihissalam, "Wahai Ismail, kamu siapa?" "Ana Zabihullah." Ditanya kepada Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Isa, kamu siapa?" "Ana Ruhullah." Tapi begitu ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, siapa engkau?" Kira-kira jawaban Nabi Muhammad apa? Halo? Halo? Assalamualaikum. Anak zaman sekarang suka nyingkat-nyingkat tuh, "Lamlikum." Lamlikum artinya apaan lamlikum? Kacau. Lamlikum. Jawabnya apa kalau lamlikum? Aduh. Makanya kalau SMS terus sama ngebebek tuh pakai handphone beri-beri, yang bikin jari jadi bengkak.
Itu kadang-kadang kita nulis assalamualaikum as, ASS. Kalau bahasa Inggris as apa? Nih. Wah, kacau. Pantat disebut, Pak. Langsung aja sih ketik, malas amat assalamualaikum. Kan pahalanya juga sempurna. Nyebut Allah OMG. OMG. Muka lu jauh OMG. Astagfirullahaladzim. OMG. Maksudnya oh my God. Disingkat OMG. Wah, kacau, kacau. Yang tadinya punya pahala jadi nggak ada pahala, coba. Aduh. Oke, sampai di mana tadi? Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya, "Ya Muhammad, engkau siapa?" Apa jawaban Rasul? Tak disangka, tak dikira. Rasul tidak menyebut pangkatnya. Rasul hanya menjawab apa? Anal yatim. Ya Allah, saya cuma anak yatim. Bapak saya Abdullah, kakek saya Abdul Muthalib. Itulah kerendah hatian seorang Rasul. Padahal segala pangkat ada di pundak Rasul, tapi Rasul begitu sangat rendah hati dan sederhananya menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini si Jeffrey dipanggil Ustadz. Insya Allah seandainya istiqomah dan Allah menjaga menutupi segala aib-aibnya. Kan kita begini dimuliain bukan karena kita punya ilmu, Pak, karena aibnya masih ditutupi sama Allah. Coba kalau dibuka, yang mau dengar gue siapa? Agak ada. Ini aibnya masih ditutupin. Jadi kalau ada orang dimuliakan, bukan karena ilmu dan kedudukan, tapi karena aibnya masih ditutup sama Allah. Kalau dibuka, nggak ada manfaat. Hari ini mengaku Ustadz, insya Allah 10 tahun yang akan datang. Sekarang saya 38 umurnya nih. Kalau 10 tahun yang akan datang berapa? 48, tiba-tiba berubah. Kiai Haji Jeffrey Al-Bukhari. Jadi kiai sekarang. Jadi ngelalin diri udah kiai nanti. Gitu. Nanti kalau 50 tahun lagi panjang umur, abah kiai, jadi abahnya kiai. Sementara Rasul ketika ditanya, siapa kamu Rasul? Anal yatim, saya cuma anak yatim. Betapa sangat rendah hatinya seorang Rasul. Kalau Rasulnya aja rendah hati, harusnya yang merasa katanya keturunannya nggak boleh sombong. Wah, bahaya ya. Karena kakeknya saja begitu sangat rendah hati gitu ya, menunjukkan sikap dan perbuatannya. Aduh, mohon maaf, sombong itu dosa paling tua dan dosa pertama yang dilakuin. Siapa yang ngelakuin? Wa in qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa. Ngomong iblisnya matanya jangan ke saya semua dong. Kayaknya kompak banget nih mata ngeliat gue iblis. Aduh, iblis jahat. Bagus. Kecil-kecil udah tahu iblis jahat ya. Tiap hari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya apa? Aku berlindung kepada Allah dari segalanya jangan lupa. Dari segala godaan setan yang terkutuk, tapi masih aja kegoda. Padahal sudah ngomong berlindung, tapi kenapa masih aja kegoda ya? Padahal kita tahu yang namanya setan itu selalu merugikan, tapi kenapa masih demen aja akrab sama setan? Ini Masya Allah. Ya, ini saya lagi ngomongin diri saya nih, ya. Ya sama kan, yang ngomong dengan yang dengar kan gak ada beda. Kita kan sama, Pak. Apa yang beda? Nggak ada, 11-12 kita. Betty, beda-beda tipis. Ya kan kita sama. Apa terus karena saya di sini saya bicara, saya lah yang duluan masuk surga? Belum tentu. Kali aja ibu-ibu duluan, saya depanan. Ya saya nggak mau masuk neraka, nggak mau. Ya Allah, jangan. Aduh, ampun. Aduh. Nyalain korek, naruh kelingking aja udah ampun, Pak. Korek nih ntar pulang nyalain korek ya. Cus, dikit aja dikit, rasain dikit. Panas nggak gitu ya? Semua api yang ada di dunia hanya sebesar biji zarah yang Allah turunkan. Sebesar atom dari neraka yang udah dibakar puluhan ribu tahun, bahkan ada yang meriwayatkan ratusan ribu tahun.
itu hanya sebesar biji atom yang diturunin ke dunia. Ya Allah, kalau lebih besar dari itu bumi hangus. Hangus. Makanya lihat, kalau ada banjir, orang jarang mau lari duluan. Malah main-main. Iya. Tapi begitu kebakaran, padahal udah kelihatan apinya, orang udah kebakaran, udah lari duluan. Padahal baru dengar teriakan kebakarannya doang, apinya nggak kelihatan, orang udah lari. Banjir, cuek aja main air. Tahu-tahu tsunami yang datang. What? Hah? Ya kalau tsunami orang Jepang ini tsunami. Si Ece. Ya Allah ya Rabb. Nah, jadi begitu. Ya, kerendahan hati Rasul itu luar biasa, sangat luar biasa. Oke, kita balik lagi. Sampai-sampai Rasul ketika beristighfar tuh nggak main-main. Makanya sayang kalau selesai sholat, Allahumma lantas santai dulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tambahin boleh. Min jami'il ma'asi wa dhunub. Selesai istighfar 3 kali, jangan lupa minta ampun untuk siapa? Untuk kedua orang tua. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya wali masyaikhina wali ikhwanina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 3. Korupsi lu 10. Ya, rada-rada malas 1 lumayan dah ya. Daripada kagak kan begitu. Selesai 10 baru Allahumma ajirni minan nar. Minta dijauhkan daripada. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan naris salimin. Allahumma antas salam. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah sang pemilik keselamatan. Wa minkas salam, dan keselamatan itu datang dari Engkau. Wa ilaika ya'udus salam, dan keselamatan itu kembali kepada Engkau. Fa'ina Rabbana bisalam, maka hidupkanlah kami dalam keselamatan. Wa adkhilnal jannata daras salam, minta dimasukkan dalam surga Darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ilahi ya Rabbi subhanaka Ini yang singkat, yang pendek. Mau yang panjang, masuk. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 11. Kemudian baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim.
Kemudian sampai ayat kursi. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Masuk kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Semua. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Baru ilahi ya rabbi maulana subhanaka subhanallah subhanallah santai. Kadang-kadang buru-buru, Pak. Apaan yang dibaca? Subhanallah. Ujungnya baru jelas lagi. Aduh. Ya, jadi santai aja. Ya kan? Subhanallah, subhanallahil aliyil azim wa bihamdihi daiman khaiman abada. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jelas. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mau kemana lo? Mohon maaf. Aduh, ujungnya baru alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hali wa fi kulli hali wa ni'matin ya karim. Allahu akbar. Santai. Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan buru-buru. Allahu akbar, lokbar. Lok kan kunci, bar kan tempat bar kekunci. Aduh. Ya kita mah bukan makom cepet-cepet, makom yang masih santai-santai aja. Ya Bu ya. Bu. Yang di depan. Jadi jangan Allahumma lantas, Allahumma antas, menunjukkan kalau kita butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang mencintai itu akan senang duduk berlama-lama dengan yang dicintainya. Ayo, mana yang ABG? Yang gadis mana yang gadis? Pakai kacamata dulu. Biar jelas. Lo gini amak semua nih, nenek-nenek semua kelihatannya. Ini baru jelas Pak. Mana perawannya? Yang belum nikah tunjuk tangan. Yang belum nikah tunjuk tangan. Nenek-nenek jangan tunjuk tangan. Itu mah kekecilan Bu, astagfirullah. Ntar saya dibilang pedofilia lagi. Karena Nabi Muhammad kan gosipnya untuk orang yang tidak mengerti Rasul dianggap pedofilia. Gosip yang disebarkan seperti itu. Rasul dianggap penyuka anak kecil. Loh, mohon maaf, 1500 tahun yang lalu, ya, anak seumur Aisyah itu udah gede. Bukan bocah sekarang. Beda zamannya, beda masanya. Emang kalau orang nuduh mah enak aja Bu. Namanya orang nuduh mah sekenaknya. Mau tuduhan bagus mau enggak, namanya orang nuduh mah enak aja. Mana yang belum nikah tunjuk tangan. Nih yang belum nikah nggak tunjuk tangan, uje doain gak nikah seumur hidupnya ya. Ayo angkat tangan. Baru dia jujur ya itu. Bagus. Sekali lagi angkat tangan. Jangan sampai saya doa sekarang ya nggak nikah seumur hidup ya. Oh, bagus, terima kasih. Itulah Pak, yang namanya manusia mah kudu diancam baru takut. Makanya kenapa ada kitab undang-undang hukum pidana. Manusia kalau nggak diancam nggak takut. Jangan bilang Al-Quran isinya ancaman melulu, tidak. Kenapa Allah menyelipkan ayat-ayat ancaman? Karena manusia punya sifat begitu, nggak diancam nggak takut. Kudu diancam dulu. Lihat kitab undang-undang hukum pidana dari ayat 1 sampai ayat terakhir, ngancam melulu isinya. Ya, benar ya Pak? Tanya abang. Quran kalaupun mengancam, itu kan semua demi kebaikan. Manusia tuh begitu. Allahu Akbar Pak, itu di depan Senen udah dikasih pembatas, udah dibikin jembatan, dikasih pembatasnya digunting lu besinya.
Ya Allah ya Rabb, besok dikasih batu, batunya hilang. Sakti orang Indonesia bener-bener luar biasa. Hebat itu. Itu di laut Pak. Ditaruh alat untuk pendeteksi tsunami. Hilang lu alatnya. Hilang, itu alat 1 miliar Pak. Hilang. Itu siapa yang ngambil, itu gue bingung. Aduh, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Makanya waktu dipasang telepon umum di Indonesia nggak aman. Udah mendingan punya handphone masing-masing aja dah. Telepon umum, teleponnya ada, gagangnya kagak ada, kabel doang jatuh. Ya Allah ya Rabb. Segala koin dibolongin pakai tali, dimasukin pakai. Ya aduh. Hebat Indonesia, hebat. Itulah Indonesia Raya. Aduh lucu ya. Enggak lucu-lucu aja, kita ngelihatnya lucu gitu, lucu. Pengalaman pribadi enak. Ya sering ngegandain kartu telepon dulu. Ya Allah ya Rabb. Sebenarnya orang Indonesia cerdas-cerdas loh. Bener, orang Indonesia tuh cerdas, cuma bingung kecerdasannya mau ditaruh di mana. Itu aja masalahnya. Aduh, ya udah. Ya, saya nggak bisa lama-lama. Paling 3 jam. Ibu-ibu kuat 3 jam? Kuat 3 jam? Astagfirullahaladzim. Bapak kuat 3 jam? Ini kenapa sih pikirannya, kenapa sih? Pikirannya suka sama yang saya pikirin. Ya kalau saya bilang ini kotor berarti kan ngaku bersih. Sementara kan sumbernya dari saya. Berarti yang lebih kotor siapa? Terima kasih. Oke baik. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk bisa datang silaturahim ke tempat ini. Minta ridhonya kepada para orang tua, para alim ulama, karena keridhaan antum semua sangat berefek kelancaran bicara. Karena ridho itu akan membuka jalan. Ridho Allah, ridho orang tua, ridho guru, ya, itu akan membuka jalan. Pemimpin mesti dapat ridho rakyat, baru jalan berkembang. Pokoknya keridhaan itu saling memberikan siapapun kepada siapapun. Nah, termasuk pada malam ini. Ya, saya kalau ngomong Pertamina, jadi ingat Pertamax, Premium, sama solar. Iya kan, bener gak? Yang ngomongin Pertamina kita ngomongin apa? Premium, makan dan minum alias puasa. Ya, iya, premium itu makan dan minum alias puasa. Pertamax, perangi tabiat maksiat. Itu Pertamax. Solar, solat yang rajin loh. Solar. Ya, jelas? Jelas? Baik, karena sudah jelas sampai di sini saja, mudah-mudahan ada manfaat. Kan udah jelas. Oke. Sedikit pengen cerita, nyambung ceritanya beliau. Tadi kan beliau di dalam sambutannya bercerita sedikit tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Saya bukan ingin melengkapi, tapi melanjutkan dan sekedar mengulang sedikit cerita ini. Kenapa harus diceritakan? Rasanya penting. Kebetulan banyak adik-adik kita nih yang kecil-kecil. Insya Allah kalau diceritain berulang-ulang, mudah-mudahan ini akan melekat di dalam hati mereka. Kenapa ada orang yang banyak hafal lagu? Kenapa? Karena sering dengerin. Kenapa ada orang yang hafal Quran? Karena sering hafalin. Oh, ternyata hidup itu bagaimana kebiasaan. Kenapa ada orang sering sholat? Emang kebiasaan hidupnya ibadah. Kenapa ada orang suka susah sholat? Karena kebiasaan hidupnya gak mau ibadah. Orang gak senang susu, mau ditawarin susu campur apapun gak bakal demen. Hidupnya aja gak demen susu.
Begitu mati lebih nggak demen lagi. Kalau orang hidupnya nggak demen sholat, matinya kita nyolatin pasti ditolak sama dia, Pak. Jadi jangan kita sholatin, biarin aja udah. Lawang hidupnya aja nggak mau sholat, berarti matinya pasti nolak. Bener serius. Ini kata Rasul loh, bukan kata saya emang nggak berani ngomong begini. Saya hanya penyampai pesan Allah dan Rasulnya. Si Jeffrey gak punya firman. Yang punya firman Allah. Kalaupun ada firman kehilangan. Sesungguhnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila. Seandainya kamu bisa. Penyanyi kan gitu. Banyakan gayanya kalau penyanyi mah. Tapi kalau orang baca Quran tenang, Pak. Makanya Masya Allah, orang Jepang, ini sebelum kita cerita yang tadi, orang Jepang itu menemukan satu, bukan konsep, satu penemuan yang hebat tentang kekuatan air. Kemudian dia buat satu buku, The Power of Water. Orang Jepang loh. Itu ternyata air kalau didengerin musik rock, itu apa, ngeriak-ngeriak, bahasa apa ngeriak-ngeriak? Bahasa lo yang kerenan dikit apa ya, ngeriak-ngeriak. Ngeriak-ngeriak. Ya tapi ngerti sih ya. Itu kandungannya nggak jelas. Apa sih bentuknya jadi kacau. Tapi begitu dibacain doa, bentuknya seperti berlian dan permata. Bening bagus. Makanya lihat kalau orang dengan musik musik Metallica kan gitu. Begitu. Iya kan? Sampai loncat-loncat, wah terus loncatin diri, wah begitu. Iya kan begitu. Benar kan? Begitu loncat temennya kagak nangkep. Gua gabruk jatuh, palanya pecah. Alhamdulillah. Orang mati udah alhamdulillah. Tuh. Beda, Pak. Ketika orang mendengarkan Quran lain. Makanya orang nyanyi sama orang ngaji nggak sama. Ya kan? Kalau orang nyanyi, bila hati tak lagi padamu, bila cinta tak lagi untukmu, mengapa harus kayak Afghanistan. Tapi kalau orang ngaji lihat kayak tadi, santai diam, cuma begini doang, paling top ngangkat gini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Paling top begini. Tuh jawabannya juga Allah. Enggak ada. Wa idza ada nggak yang begitu? Sakit jiwa. Karena sifat Quran itu mendatangkan ketentraman, ketenangan. Makanya kita disuruh dengerin Quran dengan harapan apa? Semoga kita mendapatkan ketentraman dan ketenangan di dalam hidup. Makanya jangan tinggalin Quran. Lihat tuh beliau tuh qori kita, Masya Allah, suaranya kayak apa coba. Maaf Bu, Ibu kalau nanti meninggal, insya Allah nanti malam ya. Ya maksudnya nanti malam apa gitu nggak? Ya kan belum selesai nanti malam apa, kan begitu belum selesai. Ya tapi kan nggak ada yang tahu. Apa kita berani menjamin diri kita bahwa kita akan panjang umur sampai esok hari? Kan nggak ada. Udah kecium nih. Siapa ya? Belakangan ini udah ada yang meninggal belum Pak? Belum ya? Oh bentar lagi berarti. Astagfirullah. Takut. Aduh, ya Allah ya. Bu, Ibu punya anak 3. Yang satu pinter acting, pinter nyanyi. Yang kedua pinter baca puisi. Yang ketiga bisa baca Quran. Saya nggak bilang pinter baca Quran, karena Quran bukan kepintaran tapi pengamalan. Dia pinter lu baca Quran, tapi kalau nggak ngamalin buat apaan? Gak ada manfaat. Jadi Quran bukan kepintaran tapi lebih kepada pengamalan.
Ibu punya anak 3. Semasa hidup di antara yang 3 itu, mana yang paling ibu perhatiin? Umumnya. Itu khusus spesial. Umumnya di zaman sekarang yang diperhatiin itu anak yang pinter acting, pinter nyanyi. Sampai-sampai sekolah bolos buat syuting juga nggak apa-apa. Kalau perlu jadi lebih ngetop, nggak usah kuliah juga nggak apa-apa. Tapi giliran ngaji, mah pusing. Ya udah lu nggak usah ngaji, besok aja. Dianggap enteng. Ayo jujur. Ayo siapa yang pernah ngomong gitu sama anaknya? Hah? Enggak, ini mah yang iya, yang enggak mah nggak usah ngaku, biarin aja. Ini yang iya, Bu. Ya kan? Begitu ibu sakaratul maut, mohon maaf ya Pak, bentar ya. Begitu ibu sakaratul maut, ibu butuh anak yang mana? Motok melulu. Lagi monyong foto. Ini kelebihan saya yang disukai istri saya. Ya, mulai motok mulu ah. Bu, begitu ibu sakratul maut, ibu butuh yang mana? Butuh yang bisa ngaji, bukan yang pintar acting sama nyanyi. Nggak mungkin ibu sakratul maut tiba-tiba yang pintar nyanyi, Pak, ngambil gitar, bawa. Terus dia bilang sama yang pada datang, Pak, Bu, sini sebentar kita ngumpul. Mau apa deh? Saya mau menyanyikan lagu terakhir untuk ibu saya. Mau digituin? Cereng, kamu kok seperti hantu. Emaknya udah mau mati dibilang hantu. Terus menghantui aku. Kamu bikin pusing kepalaku. Lama-lama kau terus sakiti aku. Kamu gak berkelimangan harta. Kamu bukan putri raja. Kamu juga bukan Cinderella. Tapi mengapa kau buat aku gila? Kamu keterlaluan. Kamu punya simpanan. Bukan maafin aku, I'm sorry, say goodbye. Mak lu dibilang goodbye. Aduh, astagfirullahaladzim. Kan gak mungkin dong. Yang pintar baca puisi, apa mungkin begitu? Pak, Bu, kumpul, baca puisi. Astagfirullahaladzim. Siapa sekarang yang ngebela ibu? Yang ngebela ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yo, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Litunzila qauma mahum ya qaumahum laqad. Oh, orang baca Yasin gitu tuh. Kalau ada yang kenceng bisa ngikutin. Begitu yang kencengnya hilang bingung. Tapi bisa ditalar Yasinnya karena itu dia, karena seringnya baca. Jadi bisa ditalar meskipun ngeraba. Alhamdulillah. Nah, jadi penting tuh anak-anak harus kenal sama Quran. Quran itu harta karun. Makanya kalau ibu nggak bisa mati-matian ngedidik anak, ternyata anak juga nggak bisa mati-matian didik cucu. Wahai kalian yang cantik-cantik dan insya Allah jadi wanita soleha. Bukan ibu ini yang belum pada nikah, bukan. Mohon maaf ya, bukan. Ibu mah yang tahu soleha enggaknya suami ibu, bukan saya. Ini yang belum pada nikah. Sayang, cakep, pinter, from deep in my heart. Kayak ngerti aja. Cari suami yang bisa baca Quran. Ya. Buat bikin hidup adem, tentram, rumah gak jadi kuburan. Ya Ustadz, saya kepalang udah tunangan sama yang kagak bisa baca Quran. Ya udah mati-matian anak dididik. Ya
Ada yang jawab, anak kayaknya mirip sama saya, Tat. Roman-romannya mah geblek juga, nggak bisa baca Quran. Ya udah cucu. Misalnya nggak bisa juga, wakaf Quran. Wakaf Quran supaya ada dapat pahala dari orang yang baca Quran. Itu usaha tuh. Seumur hidup harus punya wakaf Quran sekali. Rugi kalau enggak. Kemana carinya? Terserah, bebas. Ada orang pergi umroh, pergi haji, tanya, mau umroh ya? Saya titip ya. Apa? Tolong beliin Quran. Harganya cuma 35 real. Kalau mau yang bagus 50 real. Nggak usah pakai ditawar beli Quran. Quran pakai nawar. Giliran beli film itu Blu-ray 600.000 kagak ditawar. Blu-ray Pak 600.000. Bokep mah gratis dah ya, gratis. Bokep mah gratis. Mau tinggal transfer doang, handphone mah handphone ya, bener nggak? Ya, nggak apa-apa, nggak usah ngaku, handphone lu aja lu lihat. Tuh. Bokep mah gratis ya, bokep sama nyokep ya. Blu-ray 600.000, di video original 250.000. Quran, wakaf Quran, nanti diceplok tuh di sono, diceplok, apa namanya, stempel, ceplok, telur, di stempel tuh, di stempel ntar, stempel wakaf Madinah, wakaf Mekah. Kalau kepengen nanti ada bedanya tuh Quran. Quran wakaf untuk di Masjidil Haram dengan yang dibawa keluar beda. Nanti bilangnya wakaf untuk Masjidil Haram supaya ditaruh di Masjidil Haram. Karena nggak akan berhenti orang baca Quran di sana. Gitu kan? Kalau di sini alhamdulillah Qurannya rapi semuanya. Saking kagak pernah dicoleknya Pak, tuh bersih tuh Quran, subhanallah. Perawatannya luar biasa. Ternyata perawatannya adalah dengan tidak menyentuh Al-Quran. Ya, bukan di rumah saya, Sini mah ya nggak jauh beda dah. Wakaf Quran itu masya Allah, untung. Saya kepengen wakaf Quran buat orang tua saya juga, ngalir di kubur orang tua. Insya Allah kita berbaik sangka sama Allah, orang tua kita kuburnya bercahaya. Supaya cahayanya semakin kuat, semakin hebat, wattnya tambah. Bagaimana cara menambah watt? Menambahkan amal perbuatan yang baik untuk orang tua. Sedekah untuk orang tua, ibadah untuk orang tua. Tak diniatkan pun akan mengalir kepada orang tua. Apalagi secara khusus kita niatkan untuk orang tua. Ya Allah, saya wakaf Quran ini buat orang tua saya. Allahu Akbar. Ya, oke. Lepasnya. Man. Lihat jam diprotes mulu. Ngambek. Oke, jangan dibanting. Oke, kita terusin. Sekarang kita mau cerita tentang peristiwa Isra wal Mi'raj sebagai sebuah modal pengetahuan. Minimal kita tahu ceritanya. Jadi, di malam 27 Rajab, ini diceritakan di dalam kitab Qisatul Mi'raj atau Mi'rajul Kabir. Ada yang meriwayatkan di malam itu Rasul berada di kamar istrinya, tapi ini tidak kuat katanya. Semua banyak menyepakati Rasul sedang duduk di Hatim. Apa itu Hatim? Salah satu dinding Ka'bah. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di dekat Hatim, kemudian apa kata Rasul? Ataitu bil buraq wa huwa dabbatun abyadu tawilun fawqal himar wa dunal baghl. Rasul didatangi seekor buraq. Ya, binatang namanya buraq. Wa huwa abyad, putih. Tawilun fawqal himar. Binatang buruk ini lebih tinggi daripada binatang keledai. Ya. Wadunal bagel, dan lebih kecil daripada bagel. Bagel itu anak kuda. Ya. Yadau hafirahu inda muntaha tarfihi. Apabila buruk ini berjalan, dia menancapkan kukunya inda muntaha tarfihi, sejauh mata memandang. Pandangan buruk itu tidak sama dengan pandangan kita. Jauh. Makanya disebut muntaha. Ya, dan kecepatannya kalbarki, laksanakan kilat. Ini sebuah isyarat tentang sebuah teknologi kemajuan zaman. Sekarang ada pesawat terbang,
Kalau sekarang ada orang cerita, gua baru pulang dari Bali 2 jam, orang percaya. Tapi ketika di zaman itu 1500 tahun yang lalu ada orang cerita, saya baru dari Palestina, perjalanan 3 bulan apa 4 bulan kalau jalan kaki, kalau dengan unta. Ditambah ke Sidratul Muntaha. Di arusnya Allah yang agung. Gitu kan? Orang gak akan percaya. Karena apa? Belum maju ininya. Ya. Makanya ketika Rasul cerita tentang itu, Rasul dicela. Ini ujian buat orang yang beriman. Banyak yang sudah beriman kembali kufur. Karena mengatakan Rasul orang gila. Sampai-sampai Rasul dihina dengan cara apa? Muhammad, benar kamu pergi ke Palestina? Benar. Terus kamu ke langit, udah pulang lagi sekarang? Iya. Coba kamu angkat kaki kamu satu. Rasul tahu Rasul pengen dihina, tapi tetap Rasul jalanin, Pak. Diangkat kakinya satu. Kluk. Coba atuh lagi angkat. Kurang ajar kan? Kurang ajar gak kalau katanya? Rasul bilang kalau saya angkat satu lagi saya jatuh. Bohong lo. Digituin Rasul. Ayah Rasul memberikan bukti. Bentar lagi ada khalifah, ada musafir. Ada musafir jalan. Botol minumnya saya ambil. Saya sempat minum. Wah, Rasul mencuri. Bukan. Jangan salah. Ingin memberikan bukti karena Rasul tahu akan terjadi seperti itu. Tuh. Ya Bu. Oi. Kalau kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ Allah yarham, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Apa beliau bilang? Ada semut kebawa sama pesawat terbang. Ikut pesawat ngeng dari Jakarta ke Bali. Di Bali semut Betawi ketemu semut Bali. Ngobrol semut Betawi sama semut Bali. Semut Betawi bilang, "Oh, Hud, dari Betokau nih. 2 jam ke Sokin." Sokin tuh ke sini maksudnya. Orang Bali bilang apa? "Oh, tidak bisa. Kamu bohong." Dibilang bohong. Udah pesawat nyampe aja. Teknologinya maju. Ya di zaman semut gak maju. Kalau kita melihat Madinah yang dulu sampai sekarang, pembangunan Mekah sangat luar biasa. Orang banyak ketakutan apakah akan hilang keberkahan dan karomahnya Mekah dan Madinah. Tidak akan. Buktinya dari 1500 tahun yang lalu sampai sekarang, keistimewanya Masya Allah, tidak akan menghilangkan kekaromahannya. Teknologi kemajuan bulog sampai sekarang tidak ada yang bisa menandingi. Meskipun Banul Jan, tahu Banul Jan? Anak keturunan jin yang menempati bumi sebelum kita tinggal di bumi ini. Jadi sebelum kita tinggal di sini dulu Banul Jan yang tinggal, anak keturunan jin. Mereka tuh lebih cerdas dari kita. Silakan cari buku berdialog dengan jin, Pak. Atau lu dialog aja sekarang sama jin. Pulang dari sini nih malam Jumat nih. Itu Masya Allah. Dari mana Banul Jan? Ceritanya, riwayatnya. Tadi kori kita baca. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ketika malaikat berkata, dan ketika Allah berkata-kata kepada malaikat, Allah mengatakan apa? Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah. Kita ini disebut khalifah, pemimpin semua. Yang akan aku tempatkan di bumi. Tapi malaikat bilang apa? Ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan mereka yang senantiasa akan membuat kehancuran dan menumpahkan darah satu sama lain? Kemudian para malaikat mengatakan, sementara kami senantiasa bertasbih kepada engkau, memuji engkau. Artinya apa? Malaikat mengomong, kenapa enggak kita aja yang tinggal di bumi dijamin aman? Malaikat. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la malaikat, saya lebih tahu dari engkau. Coba bayangin Pak,
Kita belum diciptain, Allah udah ngebela kita. Kita belum ada, belum diciptain, tapi Allah udah ngebela kita. Bagaimana sekarang setelah kita ada? Apakah Allah tidak membela kita? Dibela kita habis-habisan. Dari mana buktinya? Dari kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Allah bersumpah demi namanya, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah bela hambanya dengan pengasih dan penyayang. Makhluk yang Allah ciptakan mana yang paling pintar? Kira-kira malaikat apa manusia yang pintar? Manusia. Apa buktinya? Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum. Diajarkan kepada Adam dengan nama-nama, dikasih tahu Allah tuh nama binatang ini segala macam. Kemudian ditanya sama malaikat, malaikat kalau kamu ngerasa pintar coba sebutin itu nama. Ya Allah nggak tahu, kita bodoh. Ternyata manusia itu lebih pintar Pak daripada malaikat. Saking pinternya manusia daripada minterin orang lain. Ini yang repot, manusia pintar minterin orang. Dulu korupsi di bawah meja. Pertengahan kemari korupsi mulai terang-terangan di atas meja. Sekarang korupsi sama meja-mejanya di bawah. Bawa semuanya habis-habisan. Waduh. Ya parah karena kita belum kebagian aja kan itu masalahnya. Ya kita ngomong begini kan karena kita belum jadi, udah jadi juga kita kebagian sifat korupsinya kan begitu. Itulah manusia ya. Ya Allah. Makanya kita doa ini yang sekarang pada pesantren Cipinang, Salemba. Ya kita bahasanya pesantren aja. Jadi kalau kita bilang pesantren kan ada hasil ilmu keluar. Kalau dia keluar kan jadi ada hasil ilmu, manfaat, taubat. Ya kan dia punya hak bertobat juga. Selama dia masih hidup kan punya hak untuk memperbaiki diri. Kan kata Allah seperti itu. Ya kita memandang salahnya ya kalau memang salah. Ketika dia memperbaiki diri Allah terima. Apakah kita akan terus memandang salah? Lah tidak bisa. Oh tidak bisa. Oh iya. Lu kayak bocah lu sama sama dia. Oke kita terusin. Ya. Dari mana malaikat bisa mengatakan kalau manusia nanti kerjaannya akan saling menumpahkan darah satu sama lain? Pengalaman. Ini bumi dulu ditinggalin sama Banul Jan, anak keturunan jin. Tiap hari kerjaannya perang segala macam saling bunuh. Dikirim malaikat ditempur. Pergi, ada yang sebagian ke laut, ke udara dan ngumpet. Wah di mana-mana. Ya. Mereka sama dengan kita punya kewajiban yang sama. Wa ma khalaqtul jinna. Lihat dong kalimatnya. Wa ma khalaqtul jinna. Jin dulu. Wal insa, baru manusia. Jadi jin dulu. Ketika Allah mengucapkan satu kalimat, pasti Allah punya maksud. Ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa, oh jin dulu, baru manusia. Banul Jan, baru kita. Dua-duanya punya kewajiban apa? Illa liya'budun, disuruh ibadah. Jadi jin juga punya kewajiban suruh sholat, puasa dan segala macam. Makanya ada yang bilang jin kafir dan jin muslim. Kehidupannya sama kayak kita Pak. Berumah tangga, beranak pinak, sekolah. Ada kampusnya juga. Benar serius lo gak percaya sama gue. Ada kampus jin. Iya gak percaya. Jurusannya STIT, Sekolah Tinggi Ilmu Teluh. STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Santet. Itu sama, dia berkehidupan. Sama kayak kita. Dan mereka tuh paling pantang ketemu manusia mati tuh jin. Jadi gak sembarangan juga kita bisa melewati, melampaui batas ini. Karena masing-masing punya batas yang tidak bisa dilampaui. Seperti air tawar dengan air payau ya. Air tawar dengan air asin. Itu ada batas, ada jarak yang tidak bisa saling melampaui satu sama lain. Itu Quran yang ngomong. Makanya ada danau di bawah laut. Gak usah bingung.
Ngapain bingung? Ntar kalau ada hujan di sebelah nih, lu berdiri di samping hujan, di samping kagak, di tengah-tengah lu. Enggak, hujan. Enggak, hujan. Kalau ada di situ lu gila ntar sekali. Nggak usah aneh, nggak usah bingung. Kalau kita sudah bicara tentang Allah, nggak ada yang membingungkan, Pak. Semua maha menakjubkan. Itu di dalam satu kebun, Pak. Ada pohon pisang, ada pohon kedongdong, ada pohon mangga. Itu rasanya nggak pernah ketuker loh. Padahal sebelahan, mangga sama kedongdong sebelahan. Nggak ada mangga rasa kedongdong rasa mangga tuh nggak ada. Hah? Iya nggak ada. Itu rasanya istiqomah, Pak. Manusia mah perasaannya nggak pernah istiqomah, kalah sama buah. Si Jepri nih kalau di rumah perasaan istiqomah sama bininya. Kalau yang lain saingan pembantu, pembokat saingannya. Bini paling cakep. Begitu si Jepri keluar rumah, tetangga sebelah baru jadi janda keluar, cakepnya minta ampun, Bu. Itu perasaan udah ketukur. Ya Allah tuh janda mantep amat ya. Si Jepri itu. Ya daripada saya bilang nyebut nama si Ahmad, ada kan tersinggung Ahmadnya ya. Mendingan si Jepri. Jadi kalaupun tersinggung ya saya sama diri saya sendiri, itu urusan saya pribadi ntar urusannya. Gitu. Pengalaman. Urusan janda mau selalu tanya dah. Ya. Manusia suka ngerasa lebih baik daripada tumbuh-tumbuhan. Padahal sekali waktu saya jalan di kebun pisang, Bang. Itu 2 hektar isinya pisang semua. Iya, kebun pisang. Jadi 2 hektar pisang semua. Begitu jalan di tengah, saya baru sadar kalau saya sendiri, Bang, yang lain pisang semua. Gue mau ngobrol sama siapa? Masa mau ngobrol sama pisang? Akhirnya saya coba ngobrol sama pisang. Pisang. Tapi sebelumnya saya lihat di depan pisang, di belakang pisang, di kanan pisang, di kiri pisang, lihat ke bawah pisang juga. Tuh. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah, apa sih, Bu? Udah ngomongin pisang sama telur aja udah mulai. Kita mah sehat semua dah, Pak ya. Gimana nggak sehat? Nggak gimana nggak sehat ya? Dapat 2 paha, 2 susu, 1 apem, sehat kita tiap hari ya. Ini tergantung pikiran, ini mah tergantung pikiran sebetulnya. Mau diterusin kan nih? Saya ngobrol sama pisang, nggak apa-apa sambil makan aja, nggak apa-apa. Saya emang nggak dibawa pulang kok, nggak makan aja. Bener makan aja, udah makan nggak apa-apa. Biar saya ngoceh melulu nemenin makan, ayo nggak apa-apa emang. Makanya paling enak, Bu, saya kalau di sini disuruh milih Ustadz mau ceramah apa mau jadi mustami, saya milih jadi pendengar, Pak. Ambil makal dengerin ceramah, penceramah mau ngoceh aja terus. Makanya nggak usah aneh, begitu pulang berkatnya lebih banyak daripada jemaahnya. Nggak usah khawatir, berkat, Pak, ingetin ya, berkat. Bukannya apa-apa, ini masalah berkat, mohon maaf lahir batin ya. Saya emang nggak nuntut, enggak, nanya juga enggak. Nggak cuma cerita aja. Nggak, bukannya apa. Saya kalau pulang, istri saya itu nyeriin saya dengan berkat. Abi dari mana? Dari Indramayu. Indramayu ngapain? Pertamina. Acara apa? Ceramah. Oh, ceramah. Berkatnya mana? Dia akan percaya, Pak, kalau saya bawa berkat. Dia percaya kalau saya ceramah. Karena ciri khas ceramah adalah berkat. Kalau saya nggak bawa berkat, Pak, bini saya kagak percaya. Jadi daripada saya ribut sama istri, mendingan ribut sama panitia deh, udah begitu aja dah. Oke, kita terusin. Sampai mana tadi? Pisang. Nih Sromirat yang gak tahu kemana nih, ya Allah. Begitu ngobrol, di depan saya pisang, saya ngobrol sama pisang. Pisang, daun lo daun pisang, kulitnya kulit pisang, gedebongnya pisang, rasanya rasa pisang, kepleset kulit. Istiqomah, Pak, ujungnya pisang. Jeffrey, kenapa sayang ketawa, kenapa? Jeffrey,
Muka lo manusia, badan lo manusia, sifat lo kadang-kadang manusia, kadang-kadang binatang. Kita nggak istiqomah ternyata, Pak. Makanya sampai Quran ngomong balhum adol, kal an'am balhum adol. Mereka seperti binatang bahkan lebih sesat. Kalau kau pengen tahu manusia punya sifat binatang, tanya polisi. Begitu banyak kasus-kasus yang di luar kemanusiaan. Ya benar nggak, Bang? Sampai orang motong orang, itu gimana perasaannya motong orang? Grok. Ya Allah, gue ngelihat sapi di padang sampai udah itu orang dipotong, dibelah-belah, dipisahin. Apakah tidak lebih daripada binatang? Melebihi. Makanya kalimatnya balhum aldol, akan tetapi mereka jauh lebih sesat daripada itu. Itu manusia. Sampai ada seorang bapak merkosa anak. Awas loh. Jin juga sebel tuh sama manusia. Merkosa anak jin. Dimusuhin sama jin. Itu Masya Allah. Ayo deh kita ngomong kelapa deh. Batang kelapa, serabut kelapa, tunas kelapa, air kelapa. Manusia, Jeffrey, muka manusia, badan manusia, sifat kadang-kadang manusia, kadang-kadang binatang. Jeffrey sama kambing sama gak? Siapa yang ngomong? Lu main tunjuk-tunjukkan lu. Bener dia gak salah. Jeffrey sama kambing sama, bapak-bapak juga sama kambing sama. Yang penting kan saya ngomongin saya dulu, jadi gak tersinggung kan gitu ya. Makanya ke kita dulu ngomongnya. Jeffrey kambing, bapak-bapak juga kambing. Kita ini sama kambing sama, ibu sama monyet sama. Tapi belum selesai. Saya sama kambing sama, saya sama monyet sama. Sama-sama makhluk ciptaan Allah. Salah? Betul. Tapi Allah membedakan dengan akal dan pikiran. Adik-adik sayang, kambing bisa dengar nggak? Bisa. Tahu dari mana, Bu? Jangan-jangan ponakan ntar. Iya, kambing bisa dengar, manusia bisa dengar. Bisa. Mau diciptain telinga kok. Telinga ayam lebih hebat, Bu, pendengarannya daripada manusia. Itu ayam bisa mendengar orang yang dikubur disiksa, Pak. Ayam. Maka kadang-kadang bengong dah. Ayam lebih banyak bengongnya dengerin orang disiksa dikubur. Makanya mau Allah ditutup telinga kita nggak bisa dengar siksa kubur. Kalau ngedengar, aduh, kayak apa nggak bisa tidur kita ngedengar orang lagi disiksa. Belum yang lagi, ya Allah, anak saya kok kagak kirim-kirim doa nih. Yang sebelah didoain, itu banyak kedengeran sih. Aduh, kayak apa coba? Itu ayam. Kambing bisa dengar, manusia bisa. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. SCTP nih. Saya ulang sekali lagi. Manusia sholat, kambing enggak. Jadi yang enggak sholat, saya bukan ngomong manusia, saya cuma bilang manusia sholat, kambing enggak. Berarti yang enggak sholat, kambing. Ini nyambung. Saya bukan ngomong kalau ada manusia enggak sholat, dia kambing. Enggak. Saya cuma bilang manusia sholat, kambing tidak. Berarti yang enggak sholat, kambing. Ibu nikah sama suami 10 tahun, itu suami kagak pernah mau disuruh sholat. Saya yang ngomong dia apa? Berarti ibu nikah sama. Pak, bapak nikah sama istri 5 tahun. Suami istri punya kewajiban ibadah tiap malam. Tahu kan ibadah?
Banyak bocah soalnya nggak enak. Kita pakai bahasa Tarsan aja. Itu istri yang diein nggak sholat. Berarti bapak ein siapa? Bukan saya yang ngomong loh. Saya cuma mancing doang kan gitu. Silakan diterusin kan. Jadi kalau ada suami susah diingetin sholat, gak usah nyuruh lagi bu, pakai kata password aja. Sambil lewat depan dia, mbe, mbe, mbe. Aduh. Jadi ini cerita Isra Mi'raj kapan beresnya nih? Baru sampai buruk doang pak. Yad'u hafirahu inda muntaha tarfihi, buruk menancapkan kukunya sejauh mata memandang. Faraqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis, Rasul kendari buruk ini sampai ke Baitul Maqdis. Farabattuhu bil halaqati allati yarbitu bihal anbiya, Rasul menambatkan buruk yang ngiketin buruknya pada satu halaqah, tempat parkir para nabi ngiketin buruknya. Pertanyaannya, kenapa Rasul ngiketin buruknya? Kenapa Rasul sampai capek-capek markirin buruk? Padahal tuh buruk gak bakal ada yang nyuri. Karena di kening buruk itu ada nama Nabi Muhammad. Jibril datang ke kandang buruk, ada yang meriwayatkan 7.000, 70.000, 700.000 buruk. Dan Jibril menemukan ada satu buruk yang kurus kering dan menangis terus menerus. Sementara yang lain gemuk lincah loncat-loncatan. Playboy, playboy. Anak saya kemarin tuh yang cewek Adiba. Ya Allah, pas gue lihat anak gue lagi ada acara. Ini playboy, iya anaknya Uje, playboy, playboy. Ya gimana gitu, bapaknya juga begitu. Ya bu, ya. Pertanyaannya kenapa seorang Rasul ngiketin buruknya? Ini isyarat Rasul mengajarkan tentang ikhtiar menjaga barang. Allah kan memberikan hak kepada kita untuk menjaga barang kita kan? Kan begitu. Mau kemana bu? Tablik akbar. Siapa yang ceramah? Aagim. Mau kemana bu? Zikir. Siapa yang zikir? Ustaz Arifin Ilham. Silakan mangga. Tapi periksa dulu rumahnya, kompornya udah mati apa belum. Jangan gara-gara zikir akbar, kebakaran akbar kejadian. Nah ini namanya itu Rasul sampai begitu pak. Jadi ternyata bukan hanya perkara sholat. Dalam perjalanan itu banyak sekali makna kalau dikupas. Yang namanya buah kalau dikupas kan enak dimakannya. Iya kan? Buah kalau dikupas kulit kan menampakkan wajah aslinya. Saya udah titip mangga tuh sama panitia tuh. Tahu udah beliin belum pak? Udah bener? Alhamdulillah, makasih ya. Top. Ya gue kan gak ribut sama bini, jadinya kan begitu. Mangga Indramayu ya. Ke Priben. Hah? Ke Priben. Oh jadi mek-mek mau tek dewek. Terusin. Itu Masya Allah. Sama kayak kita nih anak muda nih. Atau kita pergi ke pasar dah. Gak bisa secara keseluruhan memberikan pengamanan kepada Polri, kepada TNI. Kita juga punya kewajiban menjaga diri. Menjaga bangsa, menjaga harta benda kita. Menjaga harta benda saudara-saudara kita. Seperti yang Rasul katakan. Maluk, mali. Haramuk, harami. Damuk, dami. Hartamu hartaku, kehormatanmu kehormatanku, kata Rasul. Dan darahmu adalah darahku. Itulah arti hakikat daripada salam sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sholat ke atas. Allahu Akbar. Selesai salam. Nengok di sebelah ada teman kita. Assalam. Iya teman. Assalam. Iya teman lagi. Yang diucapin apa? Salam. Artinya kan kita janji sama dia. Gue gak akan nyakitin lo nih. Gue gak akan ngapa-ngapain lo saudara gue ngucapin salam buat lo. Kan seperti itu harusnya. Sehingga praktek ibadah sholat dibawa ke pasar, jangan pasar dibawa ke masjid. Itu kan, semua dibawa praktek sholat keluar. Amaliyah daripada hablum minanas, hasil daripada hablum minallah. Kan hablum minallah harus ada hasil. Yang namanya bola dilempar ke atas, turun gak ke bawah? Inilah ke bawah, ini hablum minanas. Kalau kita ngelempar ke bawah, ke atas gak tuh bola? Agak. Ke atas dulu, set, hablum minallah, naik kayak buruk, turun lagi ke bawah. Bledung. Artinya sakit, maksudnya apa? Kita
berkorban untuk saudara kita, bangsa kita. Kalau perlu sampai kita mati sakit dan untuk mereka. Ini Masya Allah. Ya, oke. Pergi ke pasar. Kita tahu tuh pasar banyak pencurian motor. Kita nggak yakin sama kunci motor kita. Pakai gembok. Kan ada gembok motor tuh. Pakai gembok motor nggak yakin, pakai rantai. Ada rantai bang. Sama rantai nggak yakin juga gendong aja motornya masuk ke dalam pasar sekali. Ya. Rasul ngiketin buruknya, udah selesai beres masuk. Ini kan pernah kejadian di zaman Rasul ketika seseorang masuk dalam masjid, Rasul tanya, kamu naik apa ke sini? Naik kuda ya Rasul. Kudamu di mana? Di luar. Diikat nggak? Enggak. Keluar sana, ikat dulu. Apa maksud tujuannya? Supaya sholatnya nggak keganggu. Ini ngomongin sholat bukan berarti ini udah bagus sholatnya, enggak. Ini karena kekacauan sholat saya, makanya saya bisa cerita, nyeritain yang ngaco-ngaconya. Kan gitu. Bukan karena udah ngerti sholat, justru agak ngerti, makanya ketidakmengertian itu gampang diceritain. Karena kita ngalamin juga. Ini pengalaman istri saya bu, pergi ke Tanah Abang sama saya. Nanya, kerudung Skodi berapa? 200.000. Ah, mahal amat sih mang. Tadi di depan cuma 150, padahal nggak ke depan, bini saya nggak nawar. Udah bohong tuh pembeli. Pembeli sudah bohong. Siapa yang pernah melakukan itu? Ibu-ibu, jujur. Itu perilaku pasar. Terus tukang dagang bilang apa? Mang, mahal mang, udah deh 150. Neng, aduh ya Allah, ini juga untungnya cuma 10.000. Bohong, padahal 40.000. Pembeli bohong, penjual bohong. Makanya Rasul gak suka sama pasar. Bukan gak suka dengan pasarnya, tapi perilaku para pembeli dan penjual sama-sama bohong. Begitu lihat jam, waduh, udah mau waktu sholat. Kang, punten, musolanya, oh musolanya di sana, sholat. Jasadnya mah sholat, pikirannya mah di tukang dagang. Pikirannya lagi nawar, kira-kira 165 mau gak ya? Itu. Lagi sholat, di sholat pikirannya mah kesana. Ini pengalaman saya juga, ngimamin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu mau ihdinas siratal mustaqim, ingat pas mau masuk ke masjid ketemu cewek cakepnya minta ampun ke bawah di sholat. Ihdinas, cakep banget tuh cewek tadi. Aduh. Imam pak, imam. Tuh. Jadi banyak orang sholat kayak sholatnya orang mabok. Sama ini masih mabok kalau sholat. Saya malah belum pernah sholat sebetulnya. Iya, saya belum pernah sholat. Belum pernah sholat yang benar. Sholatnya salah melulu. Ngaco sholat. Maka ini pentingnya duduk seperti ini adalah untuk menambah, memperbaiki. Oke, kita terusin ceritanya ya. Jam berapa? Kagak ada jam berapa sekarang ya? Sampai jam 1. Sampai diimpus mau ya. Ada ambulan Pak sini ya, Pak siapin aja di depan, enggak apa-apa ambulan. Ada ambulan. Sama kurung batang aja sekalian makeranda taruh di depan. Nyusul kiai. Terusin. Fadakhaltul masjid, kata Rasul. Rasul masuk ke dalam masjid. Fa shallaitu fi raka'atin. Rasul salat 2 rakaat di dalamnya. Fa kharajtu, kemudian Rasul keluar. Begitu Rasul keluar, faja'a Jibril bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Datang malaikat Jibril dengan membawa segelas susu dan segelas khamr. Fakhtartu laban, kata Rasul, aku memilih susu. Faqala Jibril, malaikat Jibril mengatakan, ikhtartal fitrah, sungguh engkau telah memilih kesucian. Susu yang dipilih susu. Anak muda mah enokit. Anak muda bahkan ngomong yang paling enak dicampur Ustadz Khomer sama susu. Mantep banget itu tak. Susu. Ya Allah ya Rabbi. Benar gak Bu? Nah ibu penghasil itu sangat luar biasa. Ini bukan ngomong jorok, benar serius. Makanya bayi begitu lahir yang dicari apa? Mencari apa? Allahu Akbar. Ya, itulah perjalanan Isra
yang sederhana. Banyak riwayat-riwayat yang menambahkan. Oke, sekarang kita main ke langit. Jauh banget nih Pak main ke langit nih. Summa araja bina ilas sama. Rasul berangkat bermi'raj menuju langit. Begitu sampai di langit yang pertama, ternyata setiap langit itu ada malaikat yang jaga. Nggak main-main, soalnya sudah masuk wilayah kekuasaan yang hebat. Ya kita masuk ke Polres deh kan, di pintu ada yang jaga ya Bang. Masuk ke Kodim ada yang jaga, nggak sembarangan. Apalagi masuk wilayah presiden. Waduh, ada larangan perboden jalan kaki di pinggirnya kan ada tuh di Istana Negara. Ini wilayah langit, wilayahnya Allah, nggak main-main. Ada malaikat yang jaga. Kalau malaikat yang jaga, oke kita bicara tentara, bicara polisi. Kalau jaga pintu, pangkatnya apa Bang? Kopral ya, prajurit ya. Paling rendah deh ya, jaga pos monyet istilahnya begitu ya kalau nggak salah ya. Iya istilahnya seperti itu. Itu jangan pangkatnya kopral, pangkatnya prajurit, ya kan? Datang Jibril, Jibril ini jenderalnya malaikat, jenderal malaikat. Jibril minta dibukain pintu, bukan dibukain, malah ditanya sama tuh malaikat. Man anta? Kurang ajar tuh. Kopral malaikat kurang ajar banget. Jibril jenderalnya malaikat ditanya, man anta? Apa yang dilakukan Jibril? Tidak tersinggung. Seorang jenderal malaikat tidak tersinggung. Dengan rendah hati mengajarkan akhlak kepada Rasul. Ketika ditanya man anta, Jibril apa jawabnya? Ana Jibril. Wa man ma'aka. Memang yang jaga pintu harus begitu. Karena kalau nggak begitu pintu kebablasan dulu Pak. Iya double terus pintu. Harus. Paling datang jenderal. Wa man ma'aka. Siapa yang bersama engkau? Muhammad. Oh Muhammad. Wa qad bi'isa ilaihi. Ditanya lagi, apakah sudah ada perintah dari Allah buat dia untuk menghadap? Laqad bu'isa ilaihi. Ya sudah ada bagi dia perintah untuk menghadap. Baru fafataha lana, maka dibukakanlah pintu langit ini bagi kami. Ini bicara lucunya nih, ya. Seorang jenderal manusia masuk, yang jaga pintu nanya, siapa kamu? Itu yang jaga pintu pindah ke Irian Pak besok tuh. Pindah ke Irian, selesai hidupnya di sono. Ini bicara lucunya ini mah, nggak lucu nggak apa-apa. Ngarep banget ketawain gue. Ini Masya Allah. Begitulah yang terjadi dari langit pertama sampai langit ketujuh. Di langit yang pertama faidah Nabi Adam alaihissalam ketemu Nabi Adam. Ya. Farahaba bi. Senang. Fada'ali bi khairin, doain kebaikan. Pergi naik ke langit yang kedua, begitu lagi prosesnya minta dibukakan pintu langit. Di langit yang kedua, faida ana bibni khala Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Di langit kedua ketemu dengan anaknya Bibi Maryam. Siapa Bibi Maryam? Nabi Isa alaihissalam dan Yahya bin Zakaria. Naik ke langit ketiga, faida ana bi Idris. Kalau nggak salah Idris. Idris apa Harun? Idris ya. Langit keempat faida ana bi Harun. Langit kelima faida ana bi Musa alaihissalam. Benar Musa. Serius. Langit ke-6 siapa? Langit ke-7? Gue lupa langit siapa nih? Langit ke-7 Ibrahim. Langit ke-6 siapa? Jebri. Orang gila gue Bang main di langit. Di langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Musnidan zuhrahu ilal baitil ma'mur. Lagi nyandarin punggungnya ke baitul ma'mur. Apa baitul ma'mur? Tempat tawafnya para malaikat. Setiap hari masuk 10.000 malaikat. Dan tidak kembali lagi untuk selama-lamanya. Jadi kita meskipun gak rukuk, gak sujud, Allah mah gak rugi. Yang rugi kita. Gak akan menambah kebesaran Allah. Allah tetap maha besar. Kita sujud atau kita gak sujud, gak akan bikin Allah hina. Allah jauh dari sifat terhina. Tapi kalau manusia hari ini kepilih, besok pemilihan lagi, nggak ada yang milih, hina langsung Bang. Itu bedanya raja manusia sama Allah, tuh bedanya begitu, jauh banget. Udah akhirnya ketemu dengan Allah. Malaikat Jibril nggak bisa ikut terus. Malaikat Jibril bilang, lah, di sini tempatku, silahkan kau langsung. Kualitas ciptaan dia tidak bisa sampai ke sana. Ada batasan tetap. Nabi Muhammad maju di sini membuktikan bahwa manusia lebih mulia daripada malaikat. Tapi ketika dia hancur jelek mengikuti hawa binatangnya, dia lebih hina daripada iblis. Iblis bikin dosa sekali diusir dari langit. Ini udah berkali-kali bikin dosa pengen ke surga. Coba. Iblis bikin dosa sekali diusir dari surga. Lah kita bikin dosa berkali-kali pengen masuk surga. Bagaimana urusannya coba? Ayo, urusan bagaimana?
Ya Allah ya Rabb. Dapatlah perintah sholat. Udah dari 50 terus. Ya, begitu dapat 50, Nabi Muhammad turun, taat, enggak banyak tanya. Ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Khamsina salatan fi yaumin wa lailatin, 50 salat sehari semalam. Kata Nabi Musa apa? La, ya Muhammad, irji' ila rabbik. Pulang kembali kepada Tuhanmu. Is'alhut takhfif, minta keringanan kepada Allah. Limana? Kenapa? Fa inna ummataka la yutiquna dzalik. Umatmu enggak akan sanggup melakukan itu semua. Kembali ke Allah. Minta, ya Rabbi, khaffif 'ala ummati. Tolong kurangi dong buat umatku. Dikurangin 5. Turun lagi ke Musa. Kaif, khamsah. La, irji. Pulang kembali kepada Allah. Pulang. Minta lagi kurangin 5 lagi. Terus kurang. Sampai tinggal 5. Kaif Muhammad, khamsah, tinggal 5. Ya malu, kata Nabi Muhammad, malu Allah. Malu Nabi Muhammad. Musa bilang apa? Fa inna ummataka la yutikuna dzalik. Umatmu enggak akan sanggup melakukan itu. Wa qad balautu ala ummati wa khabartu. Aku udah sampaikan kepada umatku, udah kabarkan kepada mereka enggak sanggup. Wala Musa, aku udah malu sama Allah, cukup 5 aja. Turun. Jangan dibilang Rasul bawa oleh-oleh salat. Salat itu bukan oleh-oleh tapi perintah. Yang namanya oleh-oleh mah boleh suka boleh enggak. Itu sifat oleh-oleh. Diterima tapi boleh dimakan, boleh enggak, namanya juga oleh-oleh. Tapi kalau perintah mah enggak bisa. Apa kata Allah? Ya Muhammad, innahunna khamsa salawat. Sekarang cuma tinggal 5 saja. Likulli salatin ashrun. Setiap satu salat pahalanya 10. Falidzalika khamsina salatan. Yang berarti kalau kamu melakukan 5, tetap pahalanya 50. Artinya Allah tidak mengurangi apapun dari ganjarannya. Allah hanya mengurangi dari perbuatannya saja. Bahkan Allah menambahkan apa? Ya Muhammad, wa man hamma bil hasanat falam ya'malha kutibat wahidah. Barang siapa yang punya niat ingin melakukan kebaikan, baru niat, belum melakukan apa-apa, ditulis 1 pahala kebajikan. Bagaimana jika melakukannya 10 pahala kebajikan? Kemudian wa man hamma bis sayiat. Barang siapa yang punya niat ingin melakukan keburukan, walam ya'malha, belum dilakukannya, lam tuktab syai'an, tidak ditulis apa-apa. Bagaimana kalau saya melakukannya? Hanya ditulis 1. Kita melakukan kebaikan ditulis 10, melakukan keburukan hanya ditulis 1. Ini buat yang culas main hitung-hitungan nih. Sekarang bikin kebaikan, besok aku maksiat masih sisa 9 ini pahala gua. Palelo. Ya udah, jadi begitu. Ternyata yang 5 aja susahnya minta ampun. Saya dengar di sini subuhnya Masya Allah rame luar biasa. Allahu Akbar. Ya Allah, bohong sekali itu ya Allah. Enggak. Yakinlah ini rame. Bro, mana aku udah? Bro, mana bro? Bro. Anak muda maju dong. Jangan aki-aki lu suruh ajan melulu. Aduh. Aki-aki suruh ajan. Belum ntar kalau subuh dingin. Aku ngedek-dek lu. Anak muda dong masuk. Ya kan? Bro maju bro. Begitu aki-aki mau ajan, Ki minggir Ki. Bro mau ajan. Mantap bro. Ajan sih bro. Biasanya sebelum maghrib ada suka baca sholawat apa tuh? Sholawat apa tuh? Salatu wassalamu alaik. Kalau subuh kan sering kita dengar tuh sebelum adzan. Ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah, Assalatu wassalamu alaik ya nasir al-haqq ya Rasulullah, ya man asra bikal mughaymin laylan nilta ma nilta wal anamu niyam wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu ma fis samat wa anta al-imam wa ila al-muntaha rufi'at karim wa ila al-muntaha rufi'at
كريما وسمعت النداء عليك السلام يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين والحمد لله رب Bro protes, panjang aja kagak hafal. Ya udah lo baca doa bangun tidur aja dah. Gimana doa bangun tidur gimana? Allahumma barik lana. Lu mau makan namanya, lu bangun tidur lu mau makan. Baca doa bangun tidur aja. Alhamdulillah. Kan bikin kaget sekampung Pertamina tuh. Biasa aki-aki tiba-tiba suara siapa nih? Bro. Itu nenek-nenek bangun, Bu. Alhamdulillahilladzi. Bangunin cucunya. Bangun. Dengar tuh suara siapa? Hah? Siapa? Bro. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nush. Neneknya bilang sama cucunya, Neng, kalau mau cari jodoh tuh kayak bro. Rajin pagi-pagi dia bangunin orang ibadah. Anaknya siapa sih tuh? Tuh lihat. Ketika baik ditanya, anaknya siapa? Ketika caur ditanya siapa? Bapaknya itu anaknya siapa sih tuh? Yang terakhir udah 10:30 nih. Bukan, saya masih jauh, Bu, rumahnya, Bu. Ibu mah tinggal nyebrang doang, nyampe tidur lah. Saya mah masih jalan. Kagak nyampe. Pegel. Bini lagi nggak ada, lagi di rumah. Aduh, lagi pulang ke Semarang. Ini mau gantiin nggak? Iya, gampang banget ya nyari ganti bini ya. Oh Allah, mungkin saya mah enggak, yang gitu mah enggak. Nggak tahu, kayaknya bakal kejadian nih. Oke. Sekarang begini, ada satu peristiwa Pak, sekedar pengalaman. Katanya kita kepengen di masjid rame. Tapi kadang-kadang orang masjid suka sombong, Pak. Ini pengalaman dulu nih, Pak. Ini lagi pada nongkrong nih. Lewat orang masjid. Ya Allah, tuh orang masjid kayak orang yang punya surga, Pak. Kagak ditengok lu anak-anak yang nongkrong, dicuek kemudian begini jalannya. Ya Allah. Emang sih nongkrongnya dekat masjid. Cuma kan kalau sikap kita seperti itu apa akan merubah orang? Benci kan tidak akan merubah apapun. Dengan sayang dan cinta kita bisa merubah orang. Lah kalau kita sombong begitu, anak-anak yang nongkrong bilang apa? Tuh lihat orang masjid mah tuh sombong-sombong, belagu banget. Ya kan, Bu? Dia lagi nyanyi. Ya. Mengapa hatiku cenat-cenut siap ada kamu. Iya, semes, lagi nyanyi semes. Lewat orang masjid. Gaul dikit orang masjid. Bibirmu doer. Wah, orang masjid tahu loh. Bang, sini bang, nyanyi bang. Tar dulu, gua mau sholat dulu. Tar beres sholat, gua balik kemari. Bener bang ya, tunggu ya bang. Dakwahnya begitu doang bang. Sederhana dakwahnya. Dia ke masjid, pulang, datang nongkrong bareng. Kita ikutin apa yang dia mau selama tidak melanggar syariat agama. Duduk nongkrong sama-sama, nyanyi. Bang, lewat sini, dipetik. Nuling. Orang masjid. Besok datang lagi gitu lagi. Gue sholat dulu ya. Ya bang. Begitu di hari keberapa pas lewat, loh, ini yang nongkrong pada kemana? Kagak ada yang nongkrong. Pas ke masjid, ke tempat wudhu, lagi pada ngantri mau wudhu. Iya bang, pengen jajal sholat. Itu emang bener bang, ngomongnya begitu.
pengen jajal sholat, biarin gak apa-apa. Namanya orang kagak ngerti. Orang gak ngerti mah pasti salah-salah ngomongnya. Kayak anak kecil, Bu. Anak kecil baru belajar ngomong. Itu anak saya. Abi, Jeje mau sokok gigi. Sokok. Gosok, sokok. Gosok deh, sokok. Berarti masih pelan-pelan. Go, dia ikutin. Go, sok, sok bisa. Gosok, sokok. Salah lagi aja. Apa terus kita marah sama dia? Tidak, kita peluk. Jadi anak muda harus banyak dipeluk dengan kesalahannya. Mereka sedang berproses dan belajar untuk memahami kehidupan itu apa. Maka yang bijak adalah kita yang katanya sudah lebih uzur. Ketika kita jadi marketing yang baik, apa nanti gak akan penuh tuh rame? Iya kan? Ya gitu. Begitu, ada jeleknya juga nih kadang-kadang nih. Begitu masuk masjid, yang dalam masjid ngeliatnya begini. Itu orang mau ke masjid jadi takut Pak, masuk ke dalam Pak, diliatin. Akhirnya dia mojok, diam di pojok aja diam. Kagak ada yang nyapa. Kan harusnya disapa. Ya Allah, sini alhamdulillah. Seperti orang kehilangan saudara 5 tahun gak ketemu-temu. Gimana? Punya sarung gak? Cuma ini satu. Ke rumah saya. Habis ini ke rumah saya. Saya di rumah ada sarung. Sarung cap gajah sudah berdiri. Ada di rumah. Capek gajahnya duduk melulu. Kan ada sarung cap gajah duduk. Ini gajah sudah berdiri. Kan dia merasa senang kalau digituin. Oh ternyata masjid itu ramah. Oh masjid itu ternyata luar biasa. Ketika ada yang bengong sendiri, ada yang nyamperin. Kenapa? Ada apa? Oh masjid itu simbol kasih sayang. Kalau ini masing-masing bagaimana? Meskipun kata Rasul ada, kalau sudah di dalam kita ibadah emang benar masing-masing. Apalagi ketika mendengar azan seperti ada burung di kepalanya, benar kata Rasul. Tapi ketika ada kesusahan, wajib juga kata Rasul untuk memperhatikan. Kan pernah ada seorang anak muda, dia dengerin ceramah Rasul. Yang halal, yang haram akan menjadi halal kata Rasul. Ketika kita meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya keluar maling, dia maling Pak, tukang maling. Begitu dia dengar ceramah Rasul yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, dia keluar. Begitu dia keluar, dia lihat ada pintu kebuka. Nah, kelakuan lamanya keluar lagi. Kok lapar nih, belum kemek. Iya, kan namanya juga prokem, kan ngomongnya pasti begini. Laming, maling maksudnya. Tapi ada yang ngomong, jangan, kamu sudah berjanji tidak akan. Nafsu bilang, kali aja ada orang yang lebih duluan dari kamu di dalam. Dasar setan pintar aja ngomongnya ya. Kayaknya ada orang duluan di dalam nih, masuk kamu dalam. Masuk, begitu di dalam, aduh kenapa saya di dalam, nanti kalau penghuninya bangun dia teriakin saya bagaimana. Ada yang ngomong lagi, jangan-jangan itu maling sudah di dalam kamar. Kamu masuk, begitu dalam kamar ada cewek, ininya kesingkat. Dia kaget. Ya Allah. Takut nih. Akhirnya dia keluar. Begitu keluar bunyi blok, perempuannya kebangun. Dia lari, buru-buru ke masjid. Dia tidur masjid ngumpet. Aduh ya Allah, saya salah. Harusnya saya nggak masuk. Datang perempuan. Dia ketemu dengan Rasul. Ya Rasul, saya pengen cari jodoh. Kenapa? Saya seorang janda. Saya tinggal seorang diri. Rumahmu itu. Tadi ada pengalaman sepertinya ada orang masuk ke dalam. Saya perlu seseorang untuk menjaga diri saya. Mungkin Rasul tahu siapa orangnya. Rasul nengok. Ke orang yang tadi masuk, dia pikir ketahuan dia maling. Aduh. Dipanggil pun. Hei pemuda, sini kamu. Ya Rasul, sini. Ketahuan. Begitu duduk apa kata Rasul? Maukah kamu menikahi perempuan ini? Subhanallah. Yang haram sekarang menjadi halal. Ntar malam ada pintu kebuka, lu masuk. Nggak tahu janda 75 tahun. Wah lu kawin sama dia sekalian. Udah capek, pegel. Udah kapan-kapan lagi aja. Udah pulang.
Ayo, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendatangkan manfaat. Saya bukan ingin melucu, tapi ternyata hasilnya orang ketawa. Ya mohon maaf. Ya, sekali lagi mohon maaf. Saya bukan pengen ngelawak, bukan apa, tapi ternyata saya ngomong hasilnya ketawa. Ya jadi itulah hasilnya. Mudah-mudahan di antara selak tawa dan canda kita ada manfaat yang besar buat kehidupan kita. Kalau ada sesuatu yang menyakitkan, mohon maaf lahir batin. Tak ada maksud mulut ini untuk menyakiti siapapun. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah sebagai penutup acara ini. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Fatihah ini bisa menjadi pembuka segala macam kesulitan kita. Yang belum menikah, semoga cepat-cepat menikah. Yang sudah menikah, semoga Allah karuniai anak yang soleh dan solehah. Dan yang sudah punya anak, mudah-mudahan anaknya akan menjadi pembelanya di yaumil mahsyar. Dan yang rumah tangganya lagi kondisi tidak bagus, mudah-mudahan jadi baik asbab ini semua. Yang belum kerja, insya Allah mudah-mudahan jangan kelamaan jadi pengangguran ya. Jangan jadi koruptor, udah nggak ada tempatnya, udah kebanyakan jadi koruptor. Jadi nggak usah cita-cita jadi koruptor lagi ya, udah kebanyakan jadi koruptor. Cari pikirin yang lain ya. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kata Rasul kepada istrinya, waktu istrinya mau tidur, Rasul bilang, wahai istriku, jangan kau tidur sebelum kau melakukan 4 perkara. 1, menghatamkan Al-Quran. 2, mendapatkan syafaat dari para nabi. 3, mendapatkan keridhaan saudara-saudaramu umat Islam yang beriman. Lalu kemudian yang 4, engkau melaksanakan haji dan umrah. Kemudian keluarlah Rasul. Aisyah bengong, bagaimana mungkin mau tidur hatam Quran, melaksanain haji ma umroh, keder dia. Rasul menyelesaikan sholat sunnahnya, sudah selesai, Rasul masuk. Rasul melihat Aisyah yang begitu sangat bengongnya. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasul, bagaimana mungkin ayahku, aku, saudaraku, semua orang-orang yang beriman kepada melakukan itu semua. Rasul senyum. Terus Rasul bilang apa? Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, sama artinya dengan menghatamkan Al-Quran. Ini solusi yang buat nggak pandai baca Quran, ya. Tuh, ada solusinya tuh. Tapi yang rada-rada pandai masih dikejar, ya. Kemudian yang kedua, apa kata Rasul? Bacalah sholawat, ya, kepadaku dan kepada nabi-nabi sebelum aku. Kemudian untuk mendapatkan ridho dan pahala bermiliar-miliar, kebaikan bermiliar-miliar, kata Rasul, doakan, mintakan ampun kepada Allah atas saudaramu. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Kemudian apa kata Rasul? Barang siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah semua wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Barang siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, sama artinya dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Pulang dari sini diamalkan sebelum tidur, ya. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Al-Ikhlas menjadi kekuatan syahadatain. Tauhid kita harus kuat dengan surat Al-Ikhlas. Karena ini yang paling ditakutin, bukan nuklir. Amerika lebih hebat lagi nuklirnya, bukan bom di Bali. Amerika kalau mau ngebom sini juga gampang banget. Tapi dengan syahadat, dengan tauhid, itu yang mereka paling takut. Karena kemurnian tauhid kita adalah hebat dari dulu sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ini saja, mohon izin saya langsung pamit. Ya, semoga doakan saya, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Ya, bisa istiqomah ngejalanin ini semua. Meskipun di antara sekian badai dan segala macam, ya, sama-sama kita saling mendoakan. Ya, hadza min fadli Rabbi. Ya Allah, semua ini hanya karunia titipan yang Kau titipkan kepada hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.